Halo Mas Bro dan Mbak Bro, selamat datang kembali di channelku. Bersama saya Mas Irul. Di kesempatan ini, saya akan coba berbagi informasi kepada teman-teman semua seputar PPG dalam jabatan ataupun PPG prajabatan di Kemendikbud. Spesial hari ini, saya akan coba membahas tentang PPG dalam jabatan saja ya. Yang mana teman-teman pasti saja atau pastinya sudah mulai bolak-balik ngecek SIM PKB. Kenapa? Karena di SIM PKB ada notif terbaru tentang teman-teman yang dinyatakan ibaratnya itu lolos seleksi untuk memasuki atau masuk sebagai calon peserta ya, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Selamat jika teman-teman muncul formulir pernyataan kesediaan mengikuti PPG. Nah, bagi teman-teman yang belum muncul kayak gini, jangan berkecil hati karena sejatinya teman-teman tuh pasti akan ikut juga dan hanya menunggu kuotanya saja. Oke teman-teman ya, sebelum lanjut ke inti videonya, saya menyarankan agar teman-teman semua bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita mulai videonya. Oh ya teman-teman, pertama buka SIM PKB, itu teman-teman muncul ya. Maksudnya di teman-teman punya itu muncul kayak gini kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini. Jadi nomor 1 gitu ya, formulir pernyataan kesediaan. Jadi teman-teman disuruh konfirmasi apakah bersedia mengikuti PPG tahun ini. Jadi teman-teman tuh diundang. Kalau bersedia, teman-teman contreng kotaknya ini atau boxnya, terus klik bersedia. Nah, setelah klik bersedia, teman-teman nanti diminta konfirmasi email. Jadi masukkan email, dan email ini adalah email pribadi. Bukan email dari Kemdikbud yang ada belajar.id ya. Jadi email pribadi karena nanti akan dipakai untuk konfirmasi ataupun informasi tertentu kepada teman-teman. Jadi gitu ya, setelah dimasukkan email 2 kali ya. Pertama di atas, kemudian konfirmasi. Kemudian kirim token, maka tokennya nanti akan muncul di emailnya kita buka di inbox ya, terus kita isikan tokennya, maka yang terakhir akan muncul tampilan kayak gini. Jadi teman-teman seolah dianggap sudah melakukan ketersediaan, melakukan pernyataan bersedia maksudnya ya, mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, setelah bersedia kayak gini, nah, teman-teman harus lihat surat edarannya dulu untuk mengetahui apa saja sih informasi-informasi penting terkait PPG dalam jabatan. Supaya nggak bingung, nggak gerusa-gerusu, dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana? Tinggal klik aja surat edaran, maka akan muncul kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya bahwa ini adalah surat edaran tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 gitu. Jadi di tahun 2023 udah ada angkatan ketiga yaitu yang sekarang ini ya. Gitu teman-teman. Nah, kalau lihat di dalam sini ada beberapa informasi penting nih. Yang pertama ya, informasi penempatan calon mahasiswa ke perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat pada laman masing-masing. Nah, tadi kalau kita lihat di sini, ini LPTK-nya udah muncul masing-masing ya, otomatis ya, teman-teman nggak bisa ganti nih. Jadi otomatis kayak gini. Gitu. Jadi cek memang aja di ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah muncul, guru wajib ibaratnya konfirmasi kesediaan secara online, yaitu dari tanggal 3 sampai dengan 8 November. Kalau sekarang masih tanggal 6 ya, 6 November, jadi masih boleh nih, masih ada 2 hari lagi. Nah, untuk jadwalnya nanti kita lihat di lampiran kedua, yaitu lebih detail ya. Nah, kemudian konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan. Jadi nanti di sini ada keterangannya itu statusnya itu utama atau cadangan gitu. Kalau utama berarti langsung ibaratnya berangkat ikut PPG maksudnya ya. Kalau cadangan, ya namanya cadangan berarti
cadangan untuk mengganti kalau misalin yang utama tadi tidak bersedia ikut gitu. Nanti akan digantikan sama si cadangan ini. Kemudian nomor 4, guru yang belum dapat penempatan pada tahun ini maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya. Jadi cek-cek aja pada tahap berikutnya ya, tahap 4 tentunya. Kemudian, adapun hasil konfirmasi kesediaan berupa penempatan PPG dalam jabatan angkatan 3 akan disampaikan pada tanggal 10 November. Jadi nanti di 10 November akan ibaratnya hasilnya itu ada. Gimana? Apakah boleh, ibaratnya apakah dia itu berhasil jadi calon mahasiswa atau tidak, itu nanti di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita geser lagi, jadi ingat ya tanggal 10 bisa dicek masing-masing. Nah, kenapa kok harus dicek lagi? Nah, gini, dikhawatirkan kan ada sebagian mahasiswa itu atau ibaratnya guru ya, itu nggak bersedia konfirmasi kesediaan, maksudnya nggak ikut tahun ini gitu. Jadi kan otomatis nggak keisi kan. Nah, kuotanya itu akan diisi oleh si cadangan tadi. Nah, nanti cadangan tadi itu lebih tepatnya ngecek ya tanggal 10 November ini apakah dia masuk atau tidak. Kemudian nomor 6 ya. Seluruh tahapan pelaksanaan PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 dilaksanakan secara daring. Jadi online teman-teman. Yaitu dari hari Senin sampai Sabtu kecuali hari libur nasional. Cek-cek aja, tapi ada dosen yang biasanya itu hari Minggu pun belajar gitu. Nah, kemudian di lampiran berikutnya di sini ada rekapitulasi ya, daftar calon mahasiswa PPG. Jadi di sini ada yang utama, ada yang cadangan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Misalin di Aceh gitu. Jadi yang terundang utama itu keterangannya utama itu 2000-an. Ada cadangan 201. Misalin dari 2000-an 800 ini nanti sekitar 10 orang gitu ya. 10 orang nggak mau konfirmasi, nggak mau ikut hari ini. Maka diambilkan 10 orang dari sini masuk ke sini gitu. Makanya siap-siap yang jadi cadangan, cek-cek memang. Jangan sampai udah diundang untuk gantikan ini nanti nggak dikonfirmasi. Jadi konfirmasi aja sekarang. Kalau kita geser di terakhir, nah gini. Di sini teman-teman ada jadwal pelaksanaan. Nah ini penting banget nih supaya teman-teman itu nggak salah penafsiran nanti ya. Nah, teman-teman cek bahwa ada di tanggal 3 sampai 8 yaitu saat ini itu kita masih masuk kondisi konfirmasi kesediaan. Jadi tinggal ngeklik bersedia atau tidak yang tadi ini. Jadi bersedia atau tidak, kalau bersedia ya contreng saja bersedia gitu ya. Jadi klik yang ini baru bersedia. Kalau tidak yang tidak bersedia. Kemudian isi email gitu. Itu masih sampai tanggal 8. Sekarang tanggal 6, batasnya sampai tanggal 8. Nanti di tanggal 10 Novembernya, nah 10 November ya, itu penetapan calon mahasiswa. Apakah yang tadi itu, yang sudah muncul kesediaannya tadi, ini mau diberangkatkan jadi mahasiswa atau tidaknya. Nah gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sudah muncul sebagai peserta utama, nanti berubah atau tidak? Nah, itu saya nggak tahu ya. Seharusnya tidak, cuma dikhawatirkan bisa saja terjadi. Nah, setelah nanti ditetapkan sebagai mahasiswa, baru tuh lapor diri. Jadi ada lapor diri namanya. Lapor diri nanti teman-teman itu apa namanya? Ngelapor dirinya itu di aplikasi masing-masing perguruan tinggi. Nah, teman-teman harus lihat LPTK-nya. Ngelihatnya di mana? Nah, untuk melihat LPTK-nya di sini ya. Nah, kita cek ya LPTK gitu, LPTK. Nah, seperti ini kita klik LPTK PPG, maka akan muncul informasi-informasi terkait daftar LPTK gitu. Misalin teman-teman tuh dari Pontianak ya di sini. Misalin ya klik aja di sini. Oke, kita tunggu sampai muncul informasinya di sini. Ini masih PPG Prajabatan ya.
Nah, teman-teman lihat di sini. Ini ada pemanggilan lapor diri PPG dalam jabatan. Misalnya contohnya gitu ya. Dibaca di sini ada beberapa informasi. Apa aja yang harus dibawa. Nah, di sini nanti muncul nih ada format A1 gitu ya. Nah, tadi disampaikan lapor dirinya itu pada aplikasi gitu ya. Kalau kita lihat tadi lapor dirinya itu pada aplikasi. Masing-masing LPTK. Nah, maksudnya gitu teman-teman. Maksudnya itu tadi kayak gini. Teman-teman nanti lapor dirinya itu lewat link yang disediakan LPTK-nya masing-masing. Misalnya di sini ppg.iki pgriptk.ac.id. Nah, klik link ini nanti. Maka di situ teman-teman nanti diminta mengupload beberapa berkas. Seperti format A1 ya, fakta integritas, surat izin kepala sekolah, SKCK, terus bebas nafsa gitu ya, ijazah, dan sampai nanti pas foto. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bahkan di dalamnya itu diatur penamaan-penamaannya. Nah, jadi informasi terkait PPG kali ini jadi cukup itu aja. Lebih detailnya tentang PPG nanti kita akan coba bahas di video berikutnya teman-teman. Ya, mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.